Ayo ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Kita sudah membahas apa saja makanan yang diharamkan. Ya, apa yang diharamkan, begitu juga terutama binatang-binatang yang diharamkan sudah kita bahas. Lalu setelah menyebutkan semua yang diharamkan, Imam Syaukani menyatakan selain itu halal. Berarti yang diharamkan ini terbatas, sedangkan yang dihalalkan tidak terbatas. Ya, ini ya, menunjukkan rahmat Allah kepada kita semua. Lalu setelah menyinggung tentang kitab makanan, Imam Syaukani juga menyinggung tentang berburu. Ya, apa saja hewan yang bisa dijadikan untuk berburu. Ya, apa saja hewan yang bisa digunakan untuk berburu. Karena untuk mendapatkan makanan ada kalanya kita bisa ambil sendiri dan ada kalanya butuh bantuan yang lain, diantaranya hewan. Maka sudah kita bahas apa saja hewan yang bisa digunakan atau membantu kita untuk mencari makanan, berburu hewan ya. Lalu setelah itu Imam Syaukani juga menyinggung kalau misalnya kita sudah dapat hewannya masih hidup, berarti harus disembelih. Nah, bagaimana cara menyembelihnya? Sudah kita bahas. Apa syarat-syaratnya dan apa yaitu syarat-syaratnya ya, dan apa yang diharamkan terkait dengan menyembelih. Ini sudah kita bahas. Lalu terakhir setelah kita menyembelih, hewan ini disembelih menjadi sembelihan, tentu kita olah. Dan olahannya bisa kita makan dan bisa juga untuk disajikan kepada yang lain, terutama tamu. Makanya dibahas juga pembahasan masalah menjamu tamu ya. Ini masih ada hubungannya. Nah, lalu terakhir baru Imam Syaukani menyebutkan adab-adab makan. Jadi seorang setelah dapat makanan, apakah asal makan begitu saja? Ya, dalam Islam nggak seperti itu. Sekali lagi, segala sesuatu sudah diatur adabnya dalam Islam. Adab dalam bermajelis, dalam duduk di majelis ilmu, adab dalam makan, minum, berpakaian sempurna ya. Tinggal kita ikuti, ini saya kita dapat berkah dan pahala dari Allah. Jadi adab-adab di sini Bapak sebagiannya tidak wajib. Adab makan sudah kita bahas, tidak semuanya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi ketika dikatakan sunnah tidak wajib, bukan berarti kita tinggalkan. Hendaknya kita praktekkan. Kenapa? Pertama, yang namanya sunnah itu dianjurkan, dikerjakan atau ditinggalkan? Dikerjakan ya. Berarti kalau dikerjakan dapat pahala. Terus itu pertama. Kedua, kalau kita kerjakan berarti kita sudah menghidupkan sunnah Nabi kita. Sebaliknya kalau tidak kita kerjakan akan jadi asing sunnah Nabi. Ya contohnya seperti makan berjamaah. Ini udah asing kan? Dianggap seperti orang kelaparan, katanya makan itu kayak kenapa itu? Mereka kumpul-kumpul makan. Dianggap kayak kelaparan. Itu diantaranya. Padahal itu sunnah Nabi. Lalu termasuk misalkan makan dengan tangan kanan. Sebagian orang anggap bukan sesuatu yang asing itu. Ketika orang makan tangan kanan dia udah biasa tangan kiri. Jadi ketika ditegur aneh, marah seringnya karena dia tidak tahu adab seperti ini. Ya, anggap misalkan makan dengan tangan kanan hukumnya tidak wajib, anggap gitu ya. Walaupun pendapat yang kuat wajib ya. Anggap tidak wajib memakan dengan tangan kanan. Tapi kalau ditinggalkan, nanti orang akhirnya tidak melakukan itu sama sekali. Hilanglah salah satu syiar-syiar Islam ya. Dan itu konsekuensinya berat Bapak ya. Dan masih banyak lagi dan ada lagi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, termasuk menjilat jari. Ini juga termasuk sunnah Nabi yang mungkin sudah langka juga di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang udah makan jilat-jilat jarinya, dianggap apa? Kelaparan dia katanya, kurang makan, kurang gizi. Padahal itulah sunnah Nabi ya.
Ini Bapak ya. Jadi kalau tidak dipraktekkan, sunnah Nabi akan asing. Sehingga kalau ada yang mempraktekkan dianggap seakan-akan membawa ajaran baru. Padahal itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita, dipraktekkan oleh para sahabatnya. Cuma karena sudah tidak dipraktekkan oleh kita, jarang dipraktekkan, sehingga apa yang terjadi seperti itu. Masih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi ini kalau tidak kita praktekkan, nanti akan asing. Makanya ada beberapa ulama menyusun kitab judulnya As-Sunanul Mahjurah. Beberapa sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan, yang sudah dianggap asing. Tujuannya apa? Supaya kita tahu lalu kita mempraktekkan. Sedangkan menghidupkan sunnah ini pahalanya besar. Kita mempraktekkan sunnah tertentu yang diajarkan Nabi kita, lalu diikuti orang, berarti pahalanya mengalir ke kita. Makin banyak yang mengamalkannya, makin banyak pahala yang mengalir ke kita. Makanya praktekkan sunnah Nabi, jangan sampai hilang. Praktekkanlah walaupun sekali dalam seumur hidup, sekali minimal. Imam Ahmad pernah berkata, saya tidak mendengar satu hadis Nabi pun kecuali saya berusaha mempraktekannya walaupun sekali dalam seumur hidupku. Jadi jangan sampai sunnah ini ditinggalkan, praktekkan sekali ya, walaupun hukumnya sekali lagi tidak wajib, apalagi wajib ya, wajib harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Ya ini ya, jadi ini pembahasan kita yang sudah berlalu, Kitabul At'imah. Nah sekarang kita masuk kitab baru, Kitabul Ashribah, kitab tentang minuman-minuman. Sebab yang namanya makan butuh minum ya, ini saling berkaitan. Makanya disinggung juga, dibahas juga dalam fikih ya. Ya kita baca kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Kitabul Ashribah, kitab tentang minuman-minuman. Kata Imam Syokani, kita baca dulu poin-poinnya. Kullu muskirin haramun wa ma askara kathiru faqalilu haramun wa yajuzu lintibadu fil jami'il aniyah wa la yajuzu intibadu jinsain mukhtalitain wa yahrumu takhlilul khamr wa yajuzu syurbul asir wan nabili qabla ghulayani wa ma dhannatu dhalik bima zada ala thalathati ayyam. Di sini. Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Dan apa yang membuat haram banyaknya, apapun yang membuat mabuk karena banyaknya, maka sedikitnya pun haram. Dan boleh melakukan fermentasi di semua wadah minuman. Dan tidak boleh melakukan fermentasi terhadap dua jenis benda yang bercampur, dua jenis makanan yang bercampur, nanti akan kita bahas. Dan diharamkan menjadikan khamr, minuman keras, diharamkan menjadikan minuman keras sebagai cuka. Diharamkan menjadikan minuman keras sebagai cuka, maksudnya mengubah minuman keras menjadi cuka. Dan boleh meminum asir perasan buah, wan nabid, minuman hasil fermentasi, qabla ghalayani, sebelum menggelegak ya, mendidih yang mendidih susah, mendidih sebelum mendidih masa gitu. Dan diperkirakan itu terjadi setelah lewat 3 hari. Diperkirakan mendidihnya itu kalau sudah lewat dari 3 hari. Ya ini ya. Ini pembahasan poin-poin yang disebutkan oleh Imam Syokani. Nah pertama kita baca, pertama yang disebutkan oleh Imam Syokani, kullu muskirin haram, segala sesuatu yang membuat memabukkan itu adalah haram. Haram artinya kalau dikerjakan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah ini ya, segala sesuatu yang memabukkan itu haram, apapun itu ya, minuman apapun itu. Jadi jangan kita tertipu dengan nama saja. Contohnya ada sebagian orang bir. Nah, kalau bir katanya haram, padahal bisa jadi bir itu bukan dari alkohol misalkan. Maka kan apakahnya bukan dari nama, tapi hakikatnya seperti apa? Kalau misalkan minuman nih, namanya bukan bir, tapi bikin mabuk, haram nggak? Haram. Dan ada minuman namanya bir, tapi isinya
bukan minuman yang memabukkan. Haram nggak? Tidak. Karena ada istilah bir peletok. Kalau Bapak pernah ke mana? Ke Jawa ada itu. Minuman disebut bir, tapi bukan bir itu. Jadi kayak semacam ada soda gitu, tapi nggak memabukkan. Kalau kita patokannya nama bir itu haram, berarti itu haram. Padahal nggak memabukkan itu. Itu cuma kayak jenis soda gitu Bapak ya. Nah ini ya, jadi yang jadi patokan memabukkan, bukan namanya. Bukan namanya, tapi hakikatnya memabukkan atau tidak. Ya, apa dalilnya? Jelas dalilnya mungkin sering kita dengar, di antaranya hadis dari riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamar. Khamar kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pokoknya apapun yang membuat mabuk itu namanya khamar, dan apapun yang memabukkan itu hukumnya haram. Mau terbuat dari padi kah, misalkan, atau terbuat dari kurma, atau terbuat dari madu, misalkan udah difermentasi sehingga timbul ini mendidih tadi, maka apapun yang membuat mabuk itu khamar, dan apapun yang membuat mabuk itu haram. Jelas apa ya? Kata Imam Asy-Syaukani, fasyamila dzalika jami'a anwa'il khamr minasyajaratin wa ghairihima. Maka itu mencakup semua jenis khamr, semua minuman keras dari dua pohon maupun selain dua pohon. Karena yang namanya minuman keras bisa jadi ada campuran dua pohon kan? Atau selain dua pohon, atau cuma satu pohon saja, kurma saja gitu, atau anggur saja. Fayatanawalu qawlu ta'ala innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsu min amal syaitan. Dan itu tercakup dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya khamar, judi, mengundi berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah rijs, buruk, min amal syaitan, termasuk perbuatan setan. Bapak, ini 4 perbuatan setan nih. Pertama, minuman keras, meminum minuman keras, berjudi, lalu berkorban ya untuk berhala, menyembelih untuk berhala, lalu mengundi nasib dengan anak panah. Ini semua kata Allah rijsun itu kotor, sesuatu yang buruk, min amal syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibu, jauhilah itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung ya. Jadi jauhi yang 4 ini, karena kalau kita jauhi kita beruntung, tapi kalau tidak menjauhi artinya kita akan apa? Rugi ya, rugi di dunia dan bisa di akhirat, rugi dunia akhirat ya. Contohnya minuman keras nih, minuman keras dikira sebagian orang dijadikan gaya hidup, minuman keras sampai di posting di ininya di medsosnya. Padahal seperti ini dosa besar, sepakat para ulama. Nggak ada perbedaan pendapat, dosa besar. Bahkan sebutkan hadis, man syaribal lam tuqbalu lahu salatu man syaribal khamr lam tuqbalu salatu arba'ina salaha. Dalam riwayat Tirmidzi sebutkan, siapa yang meminum khamr maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Siapa yang meminum khamr, minuman keras, sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Loh, kalau gitu masa sholat tuh nggak diterima? Nggak juga. Kalau tidak sholat, kamu sudah terjatuh dalam dosa meninggalkan sholat, lebih parah lagi dibandingkan minum khamr. Jelas apa ya? Jadi ketika seorang meminum minuman keras, walaupun sedikit, sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Loh, berarti tinggalkan, tetap kerjakan kamu, tapi sholatnya nggak diterima. Kalau ditinggalkan malah dapat dosa yang lebih besar daripada minuman keras malah. Karena meninggalkan satu sholat, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Maka kalau misalkan ada orang yang minum keras nih, sholatnya 40 hari nggak diterima, tetap dia harus sholat, walaupun sholatnya tidak diterima. Dalam rangka apa? Supaya dia tidak terjatuh dalam dosa meninggalkan sholat ya, tetap dia laksanakan sholat walaupun nggak dapat pahala apa-apa. Nah ini ruginya ya. Bahkan sebutkan hadits lain, sebutkan orang yang meminum minuman keras nanti akan diberi minum berupa nanah penduduk neraka. Nah, artinya mau minuman keras ini bukan
dosa yang remeh, bukan dosa yang ringan, dosa besar. Cuma yang seperti ini pun apa banyak terjadi di tengah muslimin. Nah, yang seperti ini yang Bapak yang harus kita singgung. Yang besar dulu, jangan yang kecil-kecil. Minuman keras, ya, terutama syirik lah yang paling parah ya. Syirik, bid'ah, dan maksiat yang besar-besar dulu ini. Minuman keras, judi, dan semacamnya. Jangan yang maksiat yang kecil kita bahas, yang besar malah tidak kita bahas. Karena sekali lagi, kalau tidak disebarkan ilmu seperti ini, bisa jadi ada sebagian orang anggap biasa minuman keras. Bahkan jadi adat istiadat, bisa jadi di suatu tempat jadi adat istiadat, Bapak ya. Ya kalau itu terutama di negara kafir. Di Indonesia juga ada, di suatu daerah, nggak mau saya sebutkan namanya, kalau pesta mesti harus ada minuman keras. Bahkan yang waktu itu yang ada sebuah di tempat tersebut diresmikan pabrik minuman keras, yang meresmikan gubernurnya langsung dengan minum, sampai gubernur pun goyang-goyang gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini Bapak, ini haram ya, nggak boleh kita meminum minuman keras, dan nggak boleh juga kita menjualnya. Saya kan nggak minum, saya cuma jual, sama aja kamu membantu orang untuk keras. Loh saya nggak jual, saya cuma bawa saja kalau disuruh sama orang ini, ya sama aja. Semuanya terlaknat dalam hadis. Yang membuat, yang menjual, membawa, yang memesan, semuanya kena laknat. Nah, semuanya kena kutukan Allah. Maka jangan kita mau nerima orderan, misalkan tolong bawakan ini bir pesan, jangan. Ya, kalau misalnya kita punya usaha, misalkan apalah jasa transportasi ini, lalu kita tahu barang yang diangkut ini minuman keras, jangan kita terima. Kalau nanti rezeki saya kurang, enggak, rezeki di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Jelas apa ya? Nggak boleh. Loh, tapi ini enggak, minuman keras ini bukan ditujukan untuk orang muslim, bukan untuk itu orang non muslim, sama aja. Mau muslim non muslim haram kita memperjualbelikan minuman keras, nggak boleh. Bukankah kalau yang diharamkan minuman keras itu hanya untuk muslim, kalau orang kafir halal, kata siapa? Sebenarnya apa yang diharamkan bagi umat Islam diharamkan juga bagi orang kafir. Kalau orang kafir nih melakukan maksiat di neraka nanti, hukuman mereka lebih berat dibandingkan muslim. Kalau muslim ya, kalaupun dia melakukan maksiat nih, minuman keras, judi atau apa, lalu meninggal dalam keadaan belum tobat, lalu ternyata Allah tidak mengampuninya sehingga harus dicuci di neraka kan. Nah, satu saat dia akan keluar kan dari neraka kan? Ya tidak. Dia disiksa karena maksiatnya aja. Sedangkan pada dirinya masih ada iman, masih ada tauhid, maka dia berselamat masuk ke surga. Tapi orang kafir ketika masuk neraka, nanti mereka disiksa gara-gara kekafiran mereka dan juga kemaksiatan yang mereka lakukan, termasuk minuman keras. Jadi hukuman mereka lebih berat. Jadi orang kafir pun gitu Bapak ya. Makanya menurut pendapat yang kuat, ini pendapat mazhab Syafi'i, orang kafir juga kena beban syariat. Dalam artian gini, mereka harus menjalankan syariat yang ada dalam Islam. Tapi kalau mereka menjalankannya sekarang tidak sah sampai mereka masuk Islam. Tapi kalau mereka meninggalkannya, mereka disiksa gara-gara itu. Jelas ya? Maka lebih berat orang kafir. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir. Allah menyebutkan percakapan penghuni surga, fi jannati yatasaalun. Di surga mereka saling bertanya, anil mujrimin, tentang orang-orang pendosa. Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk saqar? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Ini dosa pertama nih. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang miskin. Dan yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al qaidin, dan kami juga suka memperbincangkan kebatilan dengan orang-orang yang memperbincangkannya. Suka ngobrol-ngobrol tentang masalah yang batil, pembicaraan yang haram. Wa kunna nakhudhu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu ketika di dunia kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai datanglah kematian kepada kami. Lihat tuh, mereka disiksa di Sakor bukan karena mendustakan hari kiamat saja, tapi gara-gara apa? Tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin,
membicarakan kebatilan, baru berikutnya apa? Mendustakan hari kiamat. Artinya hukuman bagi orang kafir di neraka lebih parah. Contohnya minuman keras. Mereka kalau di dunianya suka minuman keras, nanti di akhirat, di neraka disiksa karena kekafiran mereka dan karena meminum minuman keras. Nah, termasuk juga kewajiban dalam Islam yang mereka tinggalkan. Contohnya tadi tidak sholat. Mereka di neraka disiksa karena kekafiran mereka dan juga karena tidak sholat. Plus tidak puasa Ramadan. Seperti kemarin. Mereka disiksa gara-gara kekafiran mereka. Plus tidak puasa Ramadan. Terus gimana? Mereka puasa Ramadan. Ya silakan puasa Ramadan, tapi masuk Islam dulu. Karena kalau mereka puasa Ramadan dalam keadaan belum masuk Islam, tidak akan diterima. Jelas apa ya? Makanya dari sini nggak boleh kita membantu orang kafir untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya apa ya tadi? Menghidangkan minuman keras. Nggak boleh. Kalau kita menghidangkan minuman keras kepada orang kafir, berarti kita udah kena dosanya juga. Karena orang kafir ini suatu saat akan disiksa gara-gara itu juga, minuman keras. Termasuk juga minuman keras, contohnya apa lagi yang sering? Menyajikan makanan di siang hari di bulan Ramadan. Nggak boleh juga mereka. Nggak boleh. Bagaimana? Ya mereka harus cari sendiri. Jangan kita nyajikan, kecuali seperti mereka punya uzur seperti apa, sakit, musafir, lain-lain lagi. Adapun mereka di siang hari makan, di siang hari bulan Ramadan makan, apalagi di depan umum, lalu kita nyajikan, harusnya kita malu. Pertama, kita membantu dia melakukan dosa. Terus kedua, seakan-akan umat Islam kayak rendah banget di depan mereka. Dia makan, umat Islam lewat gitu. Kayak nggak punya harga diri. Ya harusnya umat Islam punya harga diri. Kalau menyaksikan orang seperti itu langsung dia apa? Tegur. Nggak boleh makan terang-terangan. Ya kalau mereka memang nggak mau puasa silakan, tapi sembunyi, jangan terang-terangan di depan umum, ya nggak layak. Ya jadi kita kembali lagi, meminum minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar, dan segala khamar itu hukumnya haram. Ya maka tidak boleh kita mengkonsumsinya, menjualnya, mendistribusikannya, nggak boleh dengan alasan apapun. Mungkin timbul pertanyaan, ya saya minum tapi nggak banyak-banyak kok, sedikit aja lah, paling cuma 1 gelas kecil segini. Gimana nih? Kan saya nggak banyak, sedikit aja, masa nggak boleh? Maka kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani, wa ma askara katsiru faqalilu haram. Apapun yang memabukkan dengan jumlah yang banyak, maka dengan jumlah kecil pun tetap haram. Jadi kalau misalkan minuman keras ini 1 galon gini bikin mabuk, maka segini pun haram. Kalau banyak segini bikin mabuk kan? Iya nggak? 1 galon mabuk kan? Berarti haram kan? Maka kalaupun segini, ini haram juga. Ya. Apa dalilnya? Kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani di sini. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ini hadisnya dari Aisyah dalam Musnad Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma kullu muskirin haram, wa asqaral farqu minhu, familul kafi minhu haram. Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, apapun itu. Dan apa yang membuat mabuk dengan jumlah yang banyak, al-farq ini saya nggak tahu jumlah pasnya berapa, 12 liter ya. Apa yang membuat mabuk dengan jumlah yang banyak, maka satu ininya pun haram, satu cakupan tangan pun haram. Yang jumlah banyak ini mabuk, kalau membuat mabuk itu haram, maka segininya pun haram. Ya. Dalam ayat lain disebutkan lebih umum lagi, dalam hadis Musnad Ahmad, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Daruqutni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma askara katsiru faqalilu haram. Apapun yang membuat mabuk dalam jumlah yang banyak, maka yang sedikitnya pun haram. Ya, jadi nggak bisa misalkan, oh yang haram kan yang banyak, kalau yang sedikit segini masa sih haram? Itu tetap haram. Jangan kan segini, 1 tetes pun haram. Jelas apa ya? Tak boleh. Dan ini juga kata Imam Al-Mubarakfuri, bantahan terhadap sebagian pendapat sebagian ulama Hanafiyah yang menyatakan, mereka berpendapat ulama Hanafiyah,
khamar itu mau banyak sedikit haram, kecuali selain khamar. Sesuatu yang memalukan selain khamar, kalau banyak haram, sedikit halal. Ada yang seperti itu. Jadi ini pendapat batil, bertentangan dengan ayat, dengan hadits Nabi SAW. Maka apapun namanya, kalau memang memabukkan, mau namanya mungkin istilahnya khamar atau mungkin istilahnya bir, whisky atau apapun, kalau memang dalam jumlah banyak itu memabukkan, itu haram. Maka yang sedikit pun haram. Jadi nggak bisa banyak haram, sedikit halal. Nggak boleh Bapak ya. Jelas? Ini tidak boleh ya. Mungkin sedikit menyinggung tentang ini khamar. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok banyak haram, sedikit tetap haram? Apakah khamar itu najis? Najis nggak kira-kira khamar? Nah, para ulama beda pendapat Bapak ya. Nggak satu pendapat. Jumhur ulama berpendapat najis. Najis ulama. Artinya apa? Kalau najis artinya kalau nyentuh ini kita harus cuci. Kalau nyentuh pakaian kita harus dicuci. Ini jumhur ulama. Apa dalil mereka? Ayat tadi. Sesungguhnya khamar, judi. Terus tadi menyembelih hewan kurban, memilih hewan untuk ini untuk berhala, lalu mengundi nasib dengan anak panah. Ini adalah rizq kotor. Ini pendapat jumhur ulama. Namun ini pendapat yang Allah alam lemah. Yang benar khamar tidak najis. Haram iya, tapi kalau najis enggak. Suci, zatnya suci. Tapi sesuatu yang suci nggak pasti harus diminum, ya tidak apa. Saya menanya, tanah suci tidak? Nah, boleh nggak kita makan tanah? Ya gitu. Jadi segala sesuatu suci bukan berarti boleh kita makan ya. Termasuk khamar. Pendapat yang kuat khamar ini suci, zatnya suci, bukan najis. Tapi mengkonsumsinya haram. Ya. Kenapa kenapa pendapat yang lebih kuat ini suci tidak najis? Bukankah ayat tadi menyebutkan itu rijis kotor? Maka kita lihat konteks ayatnya. Sesungguhnya khamar, judi, menyembelih hewan untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah kotor, buruk, perbuatan setan. Berarti sebenarnya itu kotor, anggap najis, bukan najis zatnya, tapi perbuatannya, amaliyahnya gitu maksudnya. Berarti minum khamar itu perbuatannya perbuatan najis sifatnya, kotor, buruk gitu. Adapun khamarnya itu suci, tidak najis. Dalil lain yang menguatkan minum khamar khamar itu suci tidak najis. Ketika turun perintah firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, sesungguhnya minuman keras, judi, lalu menyembelih hewan untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini adalah kotor, termasuk perbuatan setan. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat langsung membuang khamar dari dalam rumah ke depan rumah mereka semua, dibuang semua. Bayangkan. Bahkan ada sebagian mereka ketika itu lagi mau minum gini, gelas sudah mau diminum, tiba-tiba dengar seruan, ala innal khamra qad hurrimat, ketahuilah khamar sudah diharamkan, sudah turun wahyu mengharamkan khamar. Udah gini, langsung dibuang Bapak. Padahal tinggal teguk aja. Coba kalau orang zaman sekarang, khamar diharamkan, sedikit tanggung, ya kan? Terakhir kali lah nanti kenangannya kan kayak gitu kan. Tapi para sahabat nggak langsung dibuang, tidak ditunda-tunda lagi, langsung dibuang. Nah, sehingga akhirnya apa? Ketika para sahabat membuang khamar ke jalan, ke depan rumah mereka, fajarat fi sikakil Madinah. Kata Anas bin Malik, mengalirlah khamar di jalan-jalan Madinah. Mengalir, artinya saking banyaknya. Saya menanya Bapak, nih. Bolehkah seseorang kita buang air kecil di jalan? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Kenapa kira-kira? Najis kan? Kalau keinjak orang kan kena najis berarti kan? Nah, seandainya khamar itu najis, tentu Nabi tidak akan mengizinkan sahabat buang. Nah, itu jelas Bapak ya? Jelas ya? Itu menunjukkan khamar tidak najis. Haram iya, tapi kalau najis enggak. Itu suci, tapi sekali lagi segala sesuatu yang suci bukan berarti boleh
makan. Jelas ya? Maka dari sini kalau memang khamar tidak najis, suci, berarti khamar boleh digunakan untuk selain minum. Ya, selain minum, misalnya untuk apa ya, Bapak ya? Bukan untuk diperjualbelikan. Maksudnya untuk mungkin ada manfaat lain, misalkan untuk selain minum, maka nggak masalah. Tapi kalau untuk minum nggak boleh. Jelas ya? Maka dari sini juga kita bisa menjawab pertanyaan apa hukumnya memakai minyak wangi. Nah, itu. Kalau misalnya alkohol dianggap khamar, ya, anggap nih, ya itu suci, nggak masalah. Tapi kalau kita mau lebih berhati-hati, silakan aja. Kalau saya berpendapat ini alkohol ini khamar dan khamar najis, saya nggak mau pakai, silakan. Tapi jangan paksakan pendapatmu kepada yang lain. Kalau misalnya ada yang berpendapat suci, ya masa kita paksakan harus najis, nggak bisa, Pak ya. Jelas ya. Maka boleh dalam hal ini memakai minyak wangi dari yang mengandung alkohol. Wah, ini asalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan menurut penelitian kedokteran bisa membahayakan kesehatan, maka harus dijauhi. Kira-kira ada dampaknya untuk kesehatan? Bang Don, nah, ahli kedokteran. Ada dampak ya kalau minyak wangi dari alkohol untuk kesehatan? Nggak ada ya, kalau nggak ada nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan dengan memakai minyak wangi mungkin aromanya kecium nanti bikin, nah, maka itu diharamkan, ya, dilarang. Nah itu Bapak ya. Jadi ini perlu disinggung karena ketika kita menyatakan meminum khamar itu haram, baik sedikit maupun banyak, bukan berarti zatnya najis, zatnya suci, tapi meminumnya, mengkonsumsinya haram. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajuzu lintibadu fi jami'il aniyah wa la yajuzu intibadu jinsain mukhtalitain, dan boleh melakukan fermentasi pada semua wadah minuman, dan tidak boleh melakukan fermentasi terhadap dua jenis makanan yang dicampur. Jadi ada dua poin nih yang disebutkan oleh Mas Syukani. Pertama, bolehnya melakukan fermentasi pada semua wadah minuman. Fermentasi selalu jelas ya, perhatian itu. Nah, ini boleh dalam semua tempat wadah minuman. Ya, apa dalilnya? Kita baca keterangan dari Imam Syukani rahimahullah. Wa amma jawazul intibad fi jami'il aniyati falima akhrajahu Muslim wa ghairuhu min hadithi Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum 'anil ashribah illa fi dhurufil udmi fashrabu fi kulli wina'in fi kulli wi'ain ghaira alla tashrabu muskira. Adapun bolehnya melakukan fermentasi pada semua wadah minuman, karena wadah minuman ada yang terbuat dari kulit, ada yang terbuat dari apa misalnya gitu kan. Boleh semuanya. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dan selainnya dari Buraidah. Rasulullah SAW bersabda, dulu aku melarang kalian meminum minuman kecuali yang ada di wadah yang terbuat dari kulit. Dhurufil udmi, wadahnya terbuat dari kulit. Dulu aku melarang kalian meminum minuman kecuali yang ada di apa? Wadah yang terbuat dari kulit. Fashrabu kulla wi'ain, maka minumlah dari segala wadah minuman. Artinya yang dulu sudah dihapus. Dulu cuma diizinkan kita minum dari wadah yang terbuat dari kulit hewan, Bapak ya. Boleh. Selainnya nggak boleh. Yang boleh hanya minuman fermentasi yang di wadah kulit, dari wadah apa, ditempatkan di wadah kulit. Hanya itu saja. Selain itu nggak boleh. Namun setelah itu Nabi menyatakan minumlah di semua wadah minuman. Hanya saja jangan sampai kalian meminum yang bukan. Artinya larangan tadi hanya boleh melakukan fermentasi di wadah yang terbuat dari kulit ini sudah dihapus. Artinya apa? Boleh kita minum dari semua wadah. Yang jelas patokannya kan, yang penting jangan sampai fermentasinya sampai mengarah ke yang apa, memabukkan. Ya, jadi kalau udah memabukkan nggak boleh. Dari wadah apapun, termasuk dari wadah kulit ya. Jelas Bapak ya. Nah itu poin ketiga yang disebutkan Imam Syukani, boleh melakukan fermentasi pada semua wadah. Lalu yang keempat yang disebutkan oleh Imam Syukani,
Wala yajuzul tibadu jinsain mukhtalitain, dan tidak boleh melakukan fermentasi terhadap dua zat makanan yang dicampur, yang bercampur. Maksudnya apa? Kita baca hadisnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma qawlu la yajuzul tibadu jinsain mukhtalitain fa li hadits Jabirin fi sahihain wa Muslim wa ghairihima, Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yunbadat tamru waz zabibu jami'a wa naha an yunbada rutabu wal busru jami'a. Adapun tidak boleh melakukan fermentasi terhadap dua jenis makanan yang bercampur, bukan satu saja, karena ada mungkin fermentasi cuman kurma saja atau mungkin anggur saja, ini campur ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh berdasarkan hadis Jabir dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau melarang melakukan fermentasi terhadap kurma dan anggur kering, semuanya dicampur, kurma tua ya dengan anggur kering dicampur. Kalau fermentasi dilarang oleh Nabi. Begitu juga beliau melarang untuk melakukan fermentasi terhadap rutab wal busr jami'an. Rutab artinya kurma yang masih setengah muda. Ini sebaik-baik kurma. Kalau kita buka puasa dianjurkan rutab. Kalau tidak ada baru tamar. Rutab itu setengah muda, setengah matang ya. Tapi kalau tamar, kurma yang sudah kering ibaratnya gitu. Kalau rutab masih kayak agak basah. Apa? Iya, kayak jambu. Itu memang nikmat Bapak ya. Kalau kita makan rutab itu gimana ya? Segar rasanya itu. Iya, kayak jambu, segar. Itu yang dianjurkan. Kalau tidak ada baru kurma yang kering itu. Nah, di sini Nabi melarang melakukan fermentasi terhadap rutab, yakni apa? Kurma yang setengah muda dengan busur. Busur juga jenis kurma. Kurma mungkin kurma tua kali ya. Kurma tua digabungkan. Ini juga tidak boleh. Nah, berarti kalau tidak boleh, bolehnya apa? Cuma satu itu. Iya kan? Iya, kalau kita pahami, kalau dua nggak boleh, berarti yang boleh cuma satu. Namun perlu kita ketahui, Imam An-Nawawi memberikan penjelasan terkait hadis ini. Kenapa di sini Nabi kok sampai melarang menggabungkan fermentasi antara dua jenis makanan? Karena dengan digabungkan ini lebih cepat untuk apa? Nah, itu cepat berkah gitu. Sehingga akhirnya apa? Dikhawatirkan kalau misalkan seorang karena udah dua zat ini kamu bisa jadi udah memabukkan, cuman orang yang minumnya mengira belum mabukkan. Sehingga akhirnya dia mabuk teler. Nah, makanya Nabi melarang. Sama aja itu. Udah pusing-pusing dikit tandanya itu mabuk kan Bapak. Boleh pusing banyak. Nah, jadi ini alasannya kenapa Nabi melarang menggabungkan, melakukan fermentasi terhadap dua zat tadi digabungkan, karena itu lebih cepat memabukkan. Ya, lebih cepat memabukkan, makanya dilarang. Berarti dilarangnya bukan karena zatnya, tapi karena mengantarkan pada yang haram. Jelas ya? Makanya menurut jumhur ulama, larangan Nabi ini namanya karohah tanzih. Dibenci karena dikhawatirkan mengantarkan pada yang haram. Artinya apa? Ini tidak sampai tingkatan haram, makruh saja. Ya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah berpendapat haram, mengambil lahiriah hadis. Allah alam, pendapat yang kuat pendapat jumhur ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi, menggabungkan dua zat lalu melakukan fermentasi terhadap dua zat ini tidak diharamkan selama tidak memabukkan. Kenapa kita katakan boleh selama tidak memabukkan? Berdasarkan hadis yang sudah kita lewati. Nabi mengizinkan melakukan fermentasi dalam semua wadah selama belum memabukkan. Ya, jelas? Iya, sama aja. Artinya selama belum memabukkan silahkan. Tapi kalau sudah memabukkan diharamkan. Maka begitu pula tadi. Kita boleh menggabungkan dua zat, fermentasi terhadap dua zat campur. Boleh kita mengkonsumsinya selama belum memabukkan. Tapi kalau sudah memabukkan, ada tanda-tanda memabukkan, maka nggak boleh. Jelas apa ya? Ini pendapat jumhur.
Tape, ya tape bisa mabukkan. Oh iya, kalau mau di tape ya. Iya, mabuk kakek deh. Mabuk ya? Ah, iya ya. Tapi, ya sampai selama nggak muncul bui nggak halal. Ya kalau ada bui itu berarti kan udah tanda-tanda mabuk. Iya. Ya, enak. Tapi nggak ada tahu saya satupun ulama mengharamkan tape, oke? Tape halal insya Allah. Iya, iya, karena nggak memabukkan. Kecuali kalau udah berubah di fermentasi lalu tampak tanda-tanda memabukkan baru haram. Nah, nggak, insya Allah nggak seperti itu, apa ya? Insya Allah nggak. Sepengetahuan saya nggak ada ulama atau ustadz yang menyatakan tape haram. Ya nggak ada, ya karena itu nggak memabukkan kan? Ya. Ah iya bisa jadi. Iya, kalau udah memang itu udah keluar tanda-tanda ini mendidih itu haram. Iya. Ya itulah ya. Ya bisa ya. Udah habis ya. Ya udah insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya